Hai guys, welcome to Fashion Show. Saat ini saya ingin sharing soal bagaimana sih cara kita memulai bisnis clothing line kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus mempunyai tujuan dan alasan yang jelas. Mau dalam bisnis apapun selain bisnis fashion, kalian harus punya tujuan dan alasan yang jelas. Kenapa? Karena kalau kita tujuannya nggak jelas, maka semuanya itu pasti nanti akhirnya nggak jelas. Jadi saat kita mempunyai tujuan yang clear, kita tahu kita mau kemana, maka kita lebih bisa fokus untuk mencapainya. Bayangkan aja seperti kalian naik mobil, kalian pergi keluar ke jalan, tapi kalian nggak tahu mau kemana. Ya, pokoknya jalan aja. Ya, itu artinya kalian kayak muter-muter aja, nggak jelas. Dan seperti itulah pentingnya mempunyai goal. Jadi kalian harus punya set goal untuk bisnis fashion kalian ini mau dibawa ke arah mana. Apakah kalian serius dengan menjalani bisnis fashion ini, atau hanya sekedar iseng-iseng aja untuk mendapatkan profit yang sedikit, ya? Atau kalian ingin memang membangun company yang besar di dalam bisnis fashion kalian. Nah, itu kalian harus clear goalnya. Jadi goalnya harus di-clearkan. Ini bisnis fashion di segmen mana. Kalian ingin menjadi nomor satu di beachwear kah? Kalian ingin menjadi nomor satu di dunia kayak fashion yang formal kah? Atau kalian hanya ingin kayak jualan bisnis fashion aja, jadi kayak ya udah, yang penting laku aja, nggak perlu brand-brandan, nggak perlu bikin company-nya, yang penting jualan aja. Itu namanya pedagang guys, bukan pebisnis. Oke, jadi pastikan dulu tujuan Anda tuh harus jelas, goal Anda harus spesifik dan jelas. Kedua adalah tentu punya alasan yang kuat, ya. Kenapa? Karena di tengah jalan kalian harus expect bahwa ini tidaklah mudah. Pasti akan ada ups and down. Pasti akan ada saat-saat dimana kalian ingin menyerah karena penjualannya drop, ataupun pada saat kalian mengalami masa-masa sulit dalam mengelola karyawan, mengelola tim, mengelola produksi, segala macam. Itu akan membuat kalian itu ingin menyerah guys. Makanya kalian harus punya alasan yang kuat. Setelah dua hal itu, baru kalian pikirkan konsep dan idenya. Kalau kalian sudah memutuskan ingin terjun di dunia fashion, sekaranglah saatnya kalian untuk memikirkan ide atau konsep yang unik, yang tidak ada di luar sana gitu. Walaupun ada pun nggak apa-apa guys, ya. Yang penting you do better than them gitu. Apa yang membuat kalian unik, menjadi keunggulan kalian, lakukan itu. Let's say kalian ingin di dunia beachwear atau di dunia baju-baju formal, ya. Kalian bisa mencari ide-ide dari referensi yang sudah ada, misalnya dari top-top brandnya. Contohnya, misalnya kalian ingin buat bisnis company seperti Zara, misalnya gitu. Ya, Zara bisa jadi panduan kalian, bagaimana cara dia suksesnya, model-modelnya seperti apa. Itu hanya sebagai inspirasi. Tapi langkah berikutnya adalah kalian harus gali lebih dalam lagi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, dan juga apa yang menjadi keunikan kamu. Ya, apakah servismu lebih baik daripada Zara? Apakah kamu punya barang itu beda dari yang ada yang dipunya dari semua clothing line yang lain? Karena desainmu unik, bisa juga karena pelayananmu beda. Misalnya kamu bisa memberikan banyak adding value, nilai tambah, misalnya packagingnya lebih bagus, segala macam, dan lebih personal. Misalnya Zara tuh perusahaan besar, kadang-kadang kehilangan unsur personal. Nah, kamu di sini ada unsur personalnya, kamu bisa membuat itu sebagai nilai tambah, ataupun apapun itu kalian harus tetapkan gitu, ya. Setelah itu adalah baru soal the people gitu. Setelah kalian tahu konsep, the idea, and kalian sudah kebayang, oke, marketnya siapa, saya bermain di segmen mana gitu, untuk usia berapa target audiens kalian, baru kita ke langkah selanjutnya, yaitu adalah mencari the team, ya, the super team. Tentu kalian membutuhkan orang yang bisa membuat baju tersebut. Kalian membutuhkan konveksi atau garment yang bisa membantu kalian untuk mewujudkan koleksi-koleksi kalian, ya. Kalau kalian tidak bisa desain, jangan khawatir, karena garment juga kadang-kadang bisa cukup kalian membawa sampel atau bawa gambar aja, mereka bisa buatkan buat kalian kok. Jadi nggak perlu sampai harus bawa flat drawing, harus bawa 3D drawing gitu, nggak perlu guys, ya. Jadi cuma datang, cukup bawa sampel, terus kalian modif seperti apa yang kalian mau, tapi cuttingannya seperti ini. Kalian bisa bawa gambar, terus kalian bisa berdiskusi sama
orang-orang yang di konveksi atau di garment tersebut. Kamu pengen ubah, kamu pengen tambah kantong, mau apa, itu bisa dilakukan guys. Setelah itu baru urusan dari garment itu untuk membuat produksi seperti yang kamu mau. Oke, setelah kalian mendapatkan produknya, tentu saatnya kalian harus melakukan marketing dan juga distribution channel. Kalian harus pikirkan mau dijual kemana ya, marketingnya ini mau seperti apa ya. Kalian pasti udah punya konsep di awal tadi, jadi jangan sampai keluar dari tema kalian, keluar dari konsep kalian. Jadi make sure apapun yang kalian lakukan dalam bangun brand ini sesuaikan dengan apa yang kamu konsepkan di awal. Oke, mungkin bisa berubah di waktu-waktu ya, karena kita harus ngelihat respon dari masyarakat, respon dari customer kita. Tapi untuk di awal stick with that ya. Misalnya kamu memilih konsep minimalis gitu ya, simple gitu. Jadi dari feed Instagram, sosial media segala macam itu harusnya dibuat timnya minimalis juga gitu. Misalnya tropical, jadi buat seperti tropical ya, karena mendukung, misalnya kamu beachwear, karena itu mendukung dari vibes-nya, oh ya ini memang beachwear gitu. Marketing tentunya harus ada photoshoot, tentunya karena fashion itu adalah visual, jadi kalian harus punya foto yang bagus untuk di awal, dan juga seterusnya ya, karena foto yang bagus itu bisa menarik orang untuk menjadi beli. Oke, yang terakhir adalah distribution channelnya. Kalian harus pikirkan kalian mau jual kemana, apakah kalian mau distribusi apakah kalian mau buka toko sendiri, mau konsinyasi, atau mau masuk mall, ataupun kalian mau hanya online saja ya. Kalian mau jualan di marketplace, di social media, di website sendiri, atau di mana, terserah kalian ya. Itu harus dipikirkan. Lebih baik kalau kalian bisa ada di mana-mana gitu ya, di semua sosial media kalian ada, di marketplace juga, di top marketplace kalian bisa ada gitu, punya website sendiri ya, apalagi sekarang zamannya online ya. Lalu kalian bisa mulai mencari titik konsinyasi. Kalau kalian bisa berhasil masuk ke mall ya, kayak ke Sogo atau ke Metro atau ke Sentro gitu, satu sentral, atau dep store lainnya, itu juga baik untuk langkah awal. Oke, jadi semangat terus, berjuang terus, itu baru langkah basicnya. Nanti saya sharing lagi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Semoga ini bermanfaat, dan kalau tips ini bermanfaat guys, jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe channel saya supaya saya bisa berbagi lagi tips-tips tentang bisnis fashion, dan semoga membantu ya kita biar bisa memajukan industri bisnis fashion di Indonesia. Oke, salam fashion show, belajar fashion dengan fun. Bye.